teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa Tahura Raden Surya memiliki area yang cukup luas dan memiliki 4 puncak tertinggi, salah satunya yaitu puncak Gunung Arjuna dan Wuliran. Nah, selain puncak yang memiliki elevasi di atas 3.000 meter dari permukaan air laut, Tahura Raden Surya juga banyak memiliki destinasi wisata pendakian yang cocok bagi teman-teman yang ingin mendaki bukit menikmati suasana hutan tanpa harus menginap. Salah satunya adalah Bukit Cendono, teman-teman. Nah, sekarang saya sudah berada di base camp pendakian Bukit Cendono yang berada di Desa Kemiri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Untuk sampai ke sini, teman-teman hanya butuh waktu mungkin 1 jam ya dari pusat kota, dan mungkin kurang lebih 2 jam dari kota Surabaya. Di base camp ini kita sudah bisa melihat pemandangan perkebunan dan perbukitan yang luar biasa indah, teman-teman. Di sini juga terdapat warung, tempat parkir, dan juga kamar mandinya cukup bersih, teman-teman. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, oke, teman-teman. Sekarang saya ingin melakukan registrasi, mengurus perizinan masuk ya, dan akan mulai melakukan pendakian. Untuk tiket simaksi dikenakan tarif sekitar Rp11.000 dan parkir motor ya cuma Rp5.000. Ya. Di tempat ini suasana cukup sejuk dan nuansa alamnya benar-benar terasa. Nah, untuk Bukit Cendono sendiri baru dibuka untuk umum sekitar bulan April ya tahun 2023 dan mulai banyak dikunjungi di tahun 2024 hingga sekarang, teman-teman. Jadi kita akan mengurus registrasi dulu. Setelah itu kita mulai melakukan perjalanan menuju pos demi pos yang ada di Bukit Cendono ini. Oke, setelah selesai melakukan registrasi, saya mulai melakukan perjalanan menuju pos 1, yaitu Kali Pikatan ya. Nah, sejauh ini pemandangan yang saya lihat cukup menarik, di mana nampak perbukitan gugusan pegunungan Anjas Moro ya, dan landscape perkebunan yang diwarnai dengan suara gemercik air seperti yang teman-teman dengar sekarang. Sejauh ini, jalur atau lintasan menuju pos 1 cukup landai, tidak ada kesulitan yang berarti. Bahkan di jalur menuju pos 1, masih ada beberapa warung, teman-teman. Jadi enak juga kalau kita haus ya. Saya pikir bukit ini memang cocok untuk berlatih bagi teman-teman yang menjalani hobi pendakian ya. Dan cocok juga untuk teman-teman pendaki tektok ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendaki tektok, saya punya saran ini. Penting bagi teman-teman untuk memperhatikan atau merasakan kondisi tubuh. Jika dirasa kurang fit, jangan memaksa untuk melakukan pendakian tektok. Nah, saran saya yang kedua, perhatikan cuaca dan kemungkinan terjadinya badai atau hujan lebat. Karena daerah ini terdapat sungai atau perbukitan tentunya sangat rawan akan banjir dan tanah longsor. Kemudian jangan lupa mempersiapkan logistik yang cukup, teman-teman, dan peralatan yang menunjang keamanan dan keselamatan pendakian, baik makanan, alat-alat seperti jas hujan dan obat-obatan tentunya. Dan juga jangan lupa berdoa sebelum memulai pendakian ya, agar perjalanan kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan ya. Nah, itu dia sedikit saran dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Kita lanjut lagi. Oke, teman-teman, akhirnya saya tiba di pos 1 ya, Kali Pikatan. Nah, di tempat ini sejuknya udara semakin saya rasakan, teman-teman. Dan riuh derasnya suara air masih terasa ya sampai sini, masih terdengar ya. Hijaunya pepohonan yang teduh dan benar-benar membuat saya merasa nyaman di sini. Tapi saya tidak akan berlama-lama di sini, teman-teman, karena saya sudah mulai mengantuk dan secepatnya saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Oke. Bagaimana Bu perjalanannya? Oh, capek Pak. Capek ya? Luar biasa toh. Luar biasa, keren banget. Ya teman-teman, ini keluarga ya dan anak-anak sudah sampai di tempat ini. Ini menandakan bahwa gunung atau Bukit Cendono ini memang layak untuk dijadikan sebagai jalur pendakian ya untuk anak-anak dan keluarga ya, bisa dilihat ini. Mereka ceria sekali sini.
karena memang pemandangan di sini atau suasana di sini cukup teduh teman-teman. Oke, sekarang saya melanjutkan perjalanan menuju pos 2 ya, dan ini berada di tengah-tengah perjalanan. Sejauh ini jalur atau lintasan menuju ke pos 2 masih tergolong biasa meskipun penuh tanjakan ya, tapi tidak terlalu menguras tenaga kalau menurut saya ya, jadi biasa aja. Dan bagusnya sepanjang jalur dari pos 1, suasananya teduh dan rindang, banyak pohon-pohon besar teman-teman. Jadi sini juga banyak pohon pinus dan juga pohon kaliandra juga banyak, jadi ya lumayan lah, keren lah, sambil mencari-cari serangga di sini barangkali saya menemukan yang bagus untuk difoto gitu. Bagus ya. Oke, kita lanjut lagi. Sudah sampai. Oke, teman-teman, tidak lebih dari 30 menit saya sudah tiba di pos 2. Di pos 2 ini pemandangan tidak jauh beda ya dengan yang pos 1 ya. Di sini saya sempatkan untuk istirahat ya, mungkin 5 menitan ya, sambil menikmati segarnya udara pegunungan ya. Dan di pos 2 ini tempatnya teduh karena dipenuhi pepohonan mahoni yang cukup tinggi ya. Jadi di sini cukup nyaman. Di hutan pos 2 saya tidak sengaja menemukan salah satu jenis ular ya. Nah, ini termasuk ular yang tidak berbisa atau biasanya orang-orang menyebut sebagai ular kayu atau ular jali ya, yang bernama ilmiah Colubercoros, bisa dilihat ini bentuknya. Jadi ular ini sebenarnya tidak berbisa teman-teman. Nah, kita lanjut menuju ke Bukit Cendono ya. Ini baru pertama kali atau sebelumnya sudah pernah mendaki gunung? Kedua kalinya. Pertama kemana? Ke Lorokan. Oh, ke Lorokan, luar biasa sekali. Oke, teman-teman. Ini sekarang saya masih dalam perjalanan menuju ke Bukit Cendono ya. Kali ini lintasan ya, agak menanjak sih sebenarnya. Dan berada di antara semak-semak ilalang ya. Seperti yang kita ketahui, kalau teman-teman sering mendaki gunung, tentunya di ketinggian tertentu banyak sekali ditemukan area yang dipenuhi semak ilalang. Selain punya peranan penting sebagai habitat satwa liar, ilalang juga punya bagian penting sebagai obat herbal, yaitu pada bagian akarnya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ketika dalam pendakian merasa nyeri, panas dalam, dan diare, mungkin akar ilalang menjadi obat alternatif jika kita mungkin lupa tidak membawa obat-obatan ya. Akar ilalang memiliki kandungan anti radang ya, seperti alkaloid, karbohidrat, tanin, saponin, dan protein. Tanaman ini juga mengandung komponen yang dapat menangkal radikal bebas, teman-teman. Jadi mungkin caranya cukup mudah, teman-teman. Cukup ambil beberapa akar ilalang, lalu cuci dan rebus beberapa menit. Setelah itu teman-teman bisa meminum air rebusan tersebut dalam keadaan sudah dingin, teman-teman. Nah itu, mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Saya lanjut lagi. Ini berapa kali pendakian ini? Yang kedua. Ini yang kedua ya. Sebelumnya Lorokan. Lorokan. Oh sama ya. Ini mau rencana ke Penanggungan atau bagaimana? Nah, ya. Enggak dulu. Ampun. Ampun. Saya tiba di Bukit Cendono ya dengan elevasi 938 meter dari permukaan air laut, dan dari sini sih pemandangan sudah cukup bagus sebenarnya. Dan ini cuaca mungkin tidak kondusif teman-teman. Kalau dilihat ada mendung di selatan. Jadi mungkin saya tidak melanjutkan ke puncak Cendononya ya, karena memang membutuhkan waktu sekitar 15-30 menit. Sedangkan saya sudah kelelahan dan mungkin alasannya lebih tepatnya malas ya, ini ya, bukit ya. Jadi mungkin saya akan turun dan kembali mencari beberapa objek foto yang menarik ya. Bisa dilihat ini teman-teman, para cici-cici sudah sampai di puncak ini, cukup gembira sekali ya, karena setelah melalui suatu perjuangan yang cukup sulit. Bayangkan naik terus tidak ada bonusnya.
Itu tadi ya petualangan saya bersama cici-cici cantik dari Surabaya yang melakukan pendakian menuju ke Puncak Cendono. Nah, sekarang saya mau pamit dulu dan akan turun ya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya tentunya yang lebih seru lagi teman-teman. Saya Andi Pas. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua.